Haleluya, glory. Haleluya. Kita dengan senang hati datang untuk dihadirat Tuhan, amin. Haleluya, amin. Pada waktu yang indah ini, dan Tuhan sangat rindu akan mempelai wanitanya. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, di mana Tuhan berada, kita pun berada di sana. Haleluya, amin. Haleluya, sehingga kita menanggalkan tubuh yang tua ini, tubuh jasmani ini, digantikan menjadi tubuh teofani yang tidak berkesudahan. Tubuh teofani adalah kekal, seperti yang dimiliki juga Tuhan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, ketika dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Haleluya, glory. Dan itulah yang kita lakukan di akhir zaman ini, sehingga kita mengerti dan tahu bahwa ini sudah hampir pukul jam 6. Bagi orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan akan datang kepada terang di waktu senja, karena dia tahu bahwa ini sudah hampir pukul jam 6. Di saat-saat Tuhan yang sudah dia tentukan bahwa dia akan menutup pintu. Jadi siapa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku, seperti itulah yang dikatakan oleh Yesus. Amin. Dan domba-dombaku mendengar suaraku, mengenal dia, bagikan induk Raja Wali didengar oleh anak-anaknya, sekalipun ayam yang sedang mengerang dia pada waktu kecil, tetapi pada tiba waktunya ketika dia mengenal suara bapaknya, bagikannya, maka dia belajar untuk terbang sama seperti juga bapaknya, sama seperti juga induknya. Haleluya, karena dia berasal dari induknya, berasal dari bapaknya. Itulah sebabnya Efesus 1 ayat 4 berkata, aku sudah menentukan, aku sudah memilih kamu sebelum dasar dunia, mempredestinasikan. Haleluya. Karena kita sudah berada dulu di dalam pikirannya Allah. Itulah indahnya, itulah kebahagiaan kita pada saat ya, tanpa terkecuali. Tidak ada hati yang kadang-kadang tidak mempunyai pengharapan, tetapi benar-benar penuh pengharapan akan tujuan kita. Haleluya, glory. Dan tentu kita akan selalu berjalan di dalam terang waktu senja, berkerumun di dalam terang waktu senja, dan selalu berdiri atas batu karang yang teguh, untuk supaya tidak bisa diruntuhkan oleh dunia ini. Kita mengerti dan tahu apa yang sedang berlangsung di zaman ini, bahwa bencana sedang melanda di berbagai tempat. Tetapi itu tepat pada musimnya, bukan tidak masanya. Kalau bukan hujan, maka itu akan terjadi. Tidak akan terjadi. Gak mungkin itu terjadi pada masa kemarau, karena gak ada masa banjir di sana, karena gak ada musim hujan di sana. Tetapi kenapa itu terjadi? Itulah sebabnya seharusnya setiap manusia harus mempertanyakan kepada dirinya sendiri. Dan tidak perlu bertanya kepada alam, dan tidak perlu bertanya kepada pohon, kepada gunung, kepada sungai, kepada laut. Mereka nggak perlu bertanya, tetapi tanyalah dirimu sendiri. Haleluya. Karena kita tahu bahwa dunia ini sudah hampir tinggal rangka. Tidak ada lagi keseimbangan. Kenapa tidak ada lagi keseimbangan? Karena kita tahu bahwa apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di bawah tanah sudah diambil semua oleh manusia bagi keperluan mereka. Sehingga aku pun melihat terkadang ada di YouTube penemunya, yaitu penemu untuk menjadikan BBM, minyak, baik itu solar maupun bensin. Haleluya, dia temukan itu dibuat dari jerami padi. Kenapa itu bisa diolah menjadi BBM? Kenapa seharusnya dari tanah? Tuhan ciptakan segala sesuatu, apa yang tumbuh di atas tanah ini, dia ciptakan untuk keperluan manusia, bukan untuk merusak bumi. Tetapi oleh karena kepintaran, kelicikan manusia, di saat terjadi persilangan antara
politikus dari si setan itu menyatu dengan pikiran manusia, benih itu bercampur sehingga timbullah sesuatu yang merusakkan bumi ini. Timbullah sesuatu dalam pikirannya bagaimana cara untuk merusakkan bumi ini. Itulah Tuhan katakan bahwa dia sangat benci melihat orang yang sedang menyilangkan firman. Menyilangkan dunia ini antara benar dan tidak benar. Sehingga mengakibatkan kematian. Mengakibatkan bencana terjadi. Mengakibatkan pertengkaran perselisihan dengan satu dengan yang lain. Sehingga bumi ini sudah hampir tinggal rangka. Seperti seorang manusia yang sejak lahir dari kandungan ibunya, semakin besar, dewasa, sudah menjadi orang tua, jadi kakek-kakek lagi, sudah hampir tinggal rangka. Ajalnya akan tiba. Haleluya. Seperti itulah. Tetapi Tuhan katakan bahwa bumi ini hanya diucapkan Tuhan, bumi ini akan semakin tua. Tuhan tidak pernah katakan dunia ini akan tinggal rangka. Tidak ada. Tetapi Nabi mengatakan bahwa dunia ini akan semakin tinggal rangka. Kenapa? Karena ulah manusia. Diambil dari tanah adalah berbagai macam hal. Dari sana batu bara, dari sana besi, tembaga, dari sana minyak, terutama minyak. Kalau minyak diambil dari tanah, tidak akan ada lagi keseimbangan akan bumi. Haleluya. Kalau memang demikian, minyak nggak diambil dari tanah, mau apa transportasi, mau mobil, mau pesawat, mau apa kayak nggak bisa lagi berjalan kalau memang tanpa minyak. Lalu kita lihat ketika ada seseorang ya penemunya data POI kepada dia sehingga dia membuat BBM dari jerami saja, kan sederhana. Haleluya. Siapa memberitahukan kepada dia sebenarnya? Bukanlah ya lebih hebat dia daripada orang-orang yang penemu pertama yang diambil dari tanah. Tetapi itulah membuat bumi ini semakin runtuh. Oleh karena perbuatan manusia. Sehingga jam sudah berputar terus sampai hampir jam 6. Dunia ini akan habis. Seperti firman Tuhan katakan, bumi tidak akan ada lagi dan langit pun tidak akan ada lagi. Karena firman Tuhan berkata, firman-Ku tidak akan berlalu, tetapi bumi ini, dunia ini akan berlalu. Haleluya. Tetapi itulah mengakibatkan manusia mati, menderita, sengsara, dan lain sebagainya, dilanda oleh bencana. Gak perlu dipertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa kau izinkan Tuhan bahwa gunung itu runtuh atau sungai itu menjadi banjir? Gak perlu dipertanyakan kepada Tuhan. Tanya diri masing-masing. Haleluya. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, engkau bukan melawan roh dan daging. Bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan roh di udara dan roh pemerintah. Pemerintah katakan, saya singgung sedikit dulu ke situ. Karena pemerintah katakan sesuai dengan konstitusi, undang-undang, ya pasal 18 2013 katakan tentang pencegahan perambahan atau pemberantasan hutan atau perusakan hutan dikenakan pidana. Tetapi mereka yang mengatakan mereka yang melanggar. Ketika ada sesuatu dari bagian masyarakat yang melanggar akan undang-undang tersebut, maka dikenakan pidana. Tetapi mereka yang melanggar tidak akan dikenakan pidana. Adil enggak? Gak ada yang namanya adil di bumi ini, di muka bumi ini, selain daripada di dalam firman Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan, aku akan memberikan kepadamu pakaian yang lenan halus. Haleluya. Pakaian bukan seperti pakaian buatan manusia. Tetapi yang dimaksudkan pakaian adalah firman Tuhan. Itu adalah pakaian. Jadi kita melihat sekarang di berbagai tempat menangis, menjerit, ada yang kehilangan anaknya, ada kehilangan ayahnya, ada kehilangan ibunya, ada yang kehilangan hartanya. Kalau harta masih bisa dicari kok. Tetapi nyawa tidak akan bisa dicari. Tidak akan bisa dikendalikan. Tidak akan bisa dikembalikan. Bagaimanapun cara manusia itu tidak akan bisa. Jadi harus apa? Apa yang harus diperbuat? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tidak ada selain daripada bantuan. Udah masukkan alat-alat supaya diperbaiki dulu semuanya. Salurkan bantuan itu aja. Kalau nyawa tidak bisa dikembalikan. Dan nyawa satu-satunya yang tidak bisa dikendalikan dan dibayar oleh pemerintah. Siapa yang tanggung jawab atas peristiwa semuanya itu? Adalah pemerintah. Haleluya. Masyarakat yang tidak adil. Masyarakat itu belajar dari siapa? Dari pemerintah yang tertinggi dan pemerintah yang terkecil, yang terendah, dari presiden sampai kepala desa, belajar untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dipelintir, dipersilangkan. Sehingga merajalela korupsi, sehingga merajalela untuk melakukan hal-hal yang dibalik konstitusi. Ada tersembunyi di balik sana. Siapa yang rusak? Kalau masyarakat bisa dituntun, bisa dibawa. Tetapi karena pemerintah yang membuat rusak akan rakyatnya, sehingga menjadi sebuah daging yang sudah membusuk, tidak layak lagi untuk dimakan oleh orang-orang yang memingini makanan-makanan yang segar, yang baik. Melainkan hanya binatang-binatang yang menyukai yang busuk itu. Haleluya. Itulah yang kita hindari di dalam hidup kita ini. Berjalanlah terus di dalam jalannya Tuhan. Di dalam Kristus. Sesuai dengan aturannya, berjalanlah sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Jangan berjalan sesuai dengan petunjuk pemerintah. Kalau sudah paham atas kejadian ini, dari kejadian sampai Wahyu, gak ada satu hal pun dari pemerintah, undang-undang manapun yang bisa melawan kita. Kalau dikatakan, kita Mazmur atau kita Amsal, lakukanlah yang baik. Orang yang baik ngapain ditindas? Kalau orang baik pun ditindas, jangankan 1000 kali lipat, dia terima imbalan. Bahkan tidak akan bisa dibayar lagi. Artinya jiwanya sudah mati. Kalau sempat orang-orang percaya yang bertindak melakukan firman pada zamannya ditindas oleh orang-orang siapapun orangnya. Bukan lagi masalah penyakit, bukan masalah lagi kelaparan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi jiwanya. Haleluya. Nanti kita baca dalam firman Tuhan. Bagaimanakah berlaku orang-orang yang jahat di masa dulu sampai yang kejaman ini. Tetapi kita selalu berdoa. Karena bagaimanapun juga bagi orang yang sedang berduka, bukan hanya mereka yang sedang berduka, orang percaya pun juga berduka. Karena firman Tuhan katakan, jikalau saudaramu menangis, menangislah.
Jikalau saudaramu bersuka cita, bersukacitalah. Jikalau saudaramu berduka, berdukalah. Yang penting di dalam hidup kita bawalah tanpa terkecuali dalam doa. Kita doakan mereka. Bukan hanya sekedar saudara-saudara kita. Semua orang yang sedang mengalami duka pada saat ini kita doakan. Kita kasihi mereka. Karena gak ada urusan kita untuk menghakimi siapapun. Haleluya. Firman ajarkan, Tuhan ajarkan kepada kita, utusan ajarkan kepada kita adalah pisahkan dirimu dari sistem-sistem mereka. Karena Tuhan katakan, kasihilah saudaramu, kasihilah musuhmu. Kita harus mengasihi semua orang. Tetapi sistem. Kalau mereka mengingini hal-hal yang tidak baik, maka sistemnya itu jangan kita satukan kepada sistem kita. Karena sistem kita adalah sistemnya Tuhan. Jadi tidak bisa dicampur sistem dunia dengan sistemnya Tuhan. Tetapi kalau satu sistem, itu adalah bersaudara. Di luar daripada sistemnya Tuhan, urusan kita adalah menolak sistem mereka namun mengasihi mereka. Haleluya. Glory. Berpujilah Tuhan. Dan kita buka Alkitab kita. Dari kitab Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini berbicara tentang 7 zaman gereja. Dan tepat ini adalah di jemaat Laodikia. Gereja yang ketujuh, gereja yang terakhir. Dan firman Tuhan ini, perkataan ini tidak ada dibuat di zaman-zaman gereja yang lain selain daripada di zaman Laodikia ini. Zaman gereja Laodikia. Yang suam-suam kuku. Yang suam-suam kuku bukanlah dunia tetapi adalah manusia. Kita baca lagi di Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyediakan Tuhan makanan pada musimnya di zaman ini Tuhan. Sebagai makanan jiwa kami. Untuk memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami tidak keluar dari jalur, dari barisan sebagai laskar-laskar Kristus di akhir zaman ini Tuhan. Dan semuanya Tuhan Kau hidangkan bagi kami. Baik itu secara jasmani, baik itu secara rohani Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Sebelum dasar dunia ada, Kau sudah menciptakan Tuhan segala sesuatu apa yang kami perlukan. Tetapi di akhir zaman ini Tuhan kami tahu bahwa pikiran manusia sudah semakin buruk Tuhan. Sudah semakin jauh menyimpang daripada firman-Mu. Oleh karena memikirkan hal-hal yang keistimewaan, memikirkan hal-hal kekayaan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya Tuhan. Manusia sudah semakin sibuk Tuhan mencari nafkah dan keperluan mereka. Oleh karena Tuhan sesuatu yang sedang terjadi, karena kelicikan manusia yang membuat ambil semuanya Tuhan di setiap negara Tuhan untuk supaya benar-benar Tuhan perkataan-Mu bahwa bumi ini sudah semakin tua. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan bagi kami secara jasmani, memberikan perlengkapan kami sehari-hari Tuhan.
Semuanya itu bukan karena kepintaran kami, tetapi Engkau berkata, sebelum Engkau meminta, aku sudah memberikan dan memikirkan dan menyediakan terlebih dahulu untuk kuberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami Tuhan yang seman dengan kami, bila kami menyatu di dalam firman-Mu, saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling mendoakan Tuhan, dan saling mengingat satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan, orang-orang yang tidak kami kenal, di mana mereka Tuhan pada hari-hari yang sudah lalu dan bahkan sampai hari ini Tuhan, mereka sedang berduka, menjerit Tuhan oleh karena kejadian bencana Tuhan yang sedang menimpa mereka Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan untuk memberikan hati yang benar-benar Tuhan mereka sadari Tuhan, untuk supaya mereka berpikir Tuhan bahwa tiada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh manusia menjadi jalan keselamatan selain daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan bagi yang sakit, biar mereka sembuh Tuhan. Dan biar Engkau memulihkan hati mereka Tuhan, biar hati mereka tenang kembali Tuhan. Dan biar Engkau memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan Tuhan di pada saat ini Tuhan. Dan biar Engkau Tuhan memberikan hati pemulihan, di mana hati mereka yang sudah terluka dan berduka Tuhan atas kehilangan keluarga-keluarga mereka Tuhan, yang tidak mereka pernah sangka, yang tidak pernah mereka duga Tuhan, bahwa anaknya hilang, bahwa ayahnya hilang Tuhan, dan ibunya Tuhan. Siapapun itu Tuhan, yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran mereka bahwa mereka itu hilang dari dalam keluarganya, dari tengah-tengah keluarganya. Kasihi mereka Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka untuk berjalan di masa hidup mereka ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menarik mereka dan membawa mereka akan mengenal Engkau yang sesungguhnya, mengenal firman-Mu, melakukan Tuhan yang Engkau kehendaki Tuhan, sesuai dengan firman-Mu zaman ini Tuhan. Biar mereka Tuhan benar-benar berada Tuhan di dalam ketenangan yang tidak bisa Tuhan oleh diombang-ambingkan oleh dunia ini Tuhan, dan ditipu oleh dunia ini Tuhan. Kalau mempelai wanita pilihan-Mu Tuhan yang sudah kutentukan berada di dalam bahtera itu Tuhan, tidak akan bisa lagi hanyut Tuhan, dihanyutkan oleh air bah, oleh hal-hal yang berasal dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Cukupkan segala sesuatu apa yang diperlukan oleh yang sedang berduka pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melanjutkan pembacaan kami akan firman-Mu. Bila Kau memberi pewahyuan lebih lagi kepada kami Tuhan, dan urapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan, menjadi telinga seorang murid yang baik karena mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita sudah membaca tadi berbicara tentang zaman-zaman gereja, ya, yang di Wahyu 3. Kita sudah tahu bahwa Wahyu 3 berbicara tentang zaman Laodikia, gereja yang ketujuh. Dan tidak ada gereja yang sedang berjalan yang terlebih dahulu kalau bukan Efesus yang terlebih dahulu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan sampai zaman Laodikia. Yang pertama lahir gereja pada zaman gereja, yaitu bagi bangsa kafir, adalah Efesus. Dan akan ada yang harus lahir, ya. Dan setiap zaman-zaman gereja akan dipulihkan kembali dan dilahirkan kembali. Bagi orang-orang kudusnya Tuhan, bagi orang-orang percaya dari Efesus sampai Laodikia, sekalipun itu sudah lampau, sekalipun itu sudah lewat, ya, itu akan dilahirkan kembali. Karena Efesus melahirkan Smyrna, Smyrna melahirkan Pergamus, Pergamus melahirkan Tiatira, Sardis melahirkan Philadelphia,
Philadelphia melahirkan Laodikia. Itulah firman Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, karena itu adalah firman Tuhan. Bumi dan langit akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Karena kita adalah firman yang hidup, ya. Allah kecil di zaman ini yang sedang melakukan sebuah tugas sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Jadi benih yang baik melahirkan benih yang baik. Dan Tuhan tidak akan pernah melahirkan benih yang tidak baik. Tetapi setan, iblis yang sedang selalu melahirkan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Haleluya. Jadi itulah tidak bisa berhenti ketujuh zaman gereja ini. Selalu melahirkan satu dengan yang lain. Dan tidak bisa hanya berhenti, ya. Dan tidak bisa berhenti hanya di zaman Philadelphia. Harus berhenti di zaman Laodikia. Kalau sudah berhenti di zaman Laodikia, apa yang harus datang kembali sesudah itu? Tidak ada lagi selain daripada gereja yang baru, yang memiliki kehidupan yang kekal. Mempelai wanita. Karena gereja yang berbicara adalah perempuan. Jadi tetapi diingatkan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ada sebuah peringatan pada hari terakhir ini. Haleluya. Dan dialamatkan ini, diperingatkan ini hanya bagi zaman Laodikia. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apakah ada perkataan Tuhan di zaman Efesus sampai Philadelphia, aku akan memuntahkan engkau? Tidak ada selain daripada zaman Laodikia. Kalau sudah dimuntahkan, berarti makanan itu, ya, tidak pas di dalam perut seorang manusia. Tuhan yang memuntahkan berarti mengakibatkan perut sakit, mulas. Berarti mengandung bakteri yang tidak pas. Ada sesuatu di makanan itu yang mengandung racun. Sehingga itu pun dimuntahkan karena itu tidak berdampak, tidak berarti, ya, bagi Yesus Kristus. Tentu akan dimuntahkan karena itu tidak berarti bagi Tuhan. Dibuang. Artinya kalau sudah dimuntahkan berarti sempat dimakan. Tidak ada yang dimuntahkan kalau tidak dimakan terlebih dahulu. Harus dimakan terlebih dahulu baru dimuntahkan. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Haleluya. Kita baca lagi di Wahyu 3:17. Kita perhatikan. Karena engkau berkata, aku kaya. Satu, dan aku telah memperkayakan diriku. Tidak ada yang lain yang memperkayakan dirinya selain daripada dia sendiri. Itu berbicara tentang
kecongkakan. Dan dia tidak pernah mengaku bahwa Tuhan memberikan berkat kepada dia untuk memperkayakan dirinya. Oleh karena penemuan dia sendiri yang dimaksud. Oleh karena kelicikan kepintaran dia. Oleh karena keintelektualan dia. Seolah-olah Tuhan tidak pernah menyediakan akan hal-hal yang berada secara material di muka bumi. Seolah-olah semuanya itu adalah ciptaan dia. Sehingga dia berkata, aku memperkayakan diriku. Ya, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Firaun tidak pernah kekurangan apa-apa. Dan dialah yang memperkayakan dirinya sendiri. Tetapi ketika ada sesuatu mimpi yang didapatkan oleh si tukang roti dan si juru minum itu, si tukang minuman itu, bingung dia. Masih hal-hal yang seperti itu tidak bisa dia dapatkan. Kita bayangkan. Padahal dia katakan, aku memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Kok kurang lagi? Kok bertanya lagi sama orang? Emangnya pernah enggak? Pernah dari kitab Kejadian sampai Wahyu bahwa orang-orang benar itu pernah bertanya-tanya, ya? Sesuatu kepada orang-orang yang pintar yang berasal dari dunia ini? Enggak pernah. Enggak ada seperti itu di dalam kitab. Yang namanya orang-orang kudusnya itu orang-orang percaya Tuhan enggak bertanya kepada seorang presiden atau jenderal, kapan Tuhan itu datangnya? Kapan dunia ini akan berakhir? Kalau orang percaya nanti kemanakah itu dibuat? Apakah ada sebuah tempat nanti untuk diberikan Tuhan kepada mereka? Gak pernah bertanya orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya kepada seorang jenderal atau seorang presiden. Gak pernah itu. Bahkan seorang jenderal atau seorang presiden bertanya kepada anak kecil, sepertinya kau hamba Tuhan. Bagaimana nanti kalau dunia ini sudah berakhir? Kemanakah orang-orang ini semuanya? Haleluya. Siapakah Yusuf yang sebenarnya? Tetapi seorang penguasa dunia yang nama Firaun bertanya kepada orang kecil. Bukankah Yusuf adalah seorang yang kecil? Yang ditindas? Yang dipenjarakan? Yang tidak masuk hitung? Seorang raja penguasa dunia bertanya kepadanya. Itulah kebanggaan kita. Itulah kebanggaan gereja yang sedang melakukan kebenaran firman pada zamannya. Sehingga orang-orang dunia, penguasa dunia ini nanti akan tercengang dan terheran-heran melihat bahwa orang-orang kudusnya Tuhan itu memakai jubah-jubah putih dan menginjak debu orang-orang fasik. Kita lihat bagaimana tentang perjalanan Lazarus. Kita lihat perjalanan bagaimana dengan si orang miskin itu dengan si orang kaya. Si orang kaya itu mengatakan, aku tidak pernah kekurangan apa-apa, aku memperkayakan diriku. Satu tetes air pun dia tidak pernah mendapatkan air di neraka. Selain daripada meminta-minta kepada si orang miskin yang ada di pangkuannya Lazarus. Abraham. Ya. Lazarus ada di pangkuannya Abraham. Hanya satu tetes air saja. Padahal dia berkata, tidak, aku memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Bukan masalah gereja yang besar. Bukan masalah pakaian yang mewah. Itu bukan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan adalah bertindak untuk melakukan firman. Maka ilmu apapun akan diberikan kepadanya. Kalau bukan pun diberikan ilmu, nggak jadi masalah. Yang penting keselamatan jiwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan karena engkau tidak tahu, Tuhan katakan bahwa ya karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang,
Sudah melarat, malang lagi. Sudah miskin, buta lagi. Sudah buta, telanjang lagi. Jadi apa yang dia miliki sebenarnya? Tangannya akan tidak bisa tidak bisa dibandingkan dengan kesibukan siapapun. Tangannya tidak bisa dibandingkan dengan kesibukan siapapun. Engkau buta, tangannya langsung menjamah matanya. Loh, kok buta? Engkau telanjang, gak punya pakaian. Engkau melarat, engkau malang, engkau miskin. Tuhan katakan bahwa dia miskin, padahal di depan matanya semua kekayaan hartanya begitu melimpah. Tuhan katakan engkau telanjang, begitu banyak pakaiannya yang mewah-mewah. Sehingga itulah yang membingungkan dia mencari-cari apa yang kurang. Pakaianku kan ada, mataku kan melihat. Aku kan gak malang. Aku kan gak melarat, gak pernah minta-minta kepada siapapun. Itulah mengakibatkan jiwanya mati. Kenapa mati jiwanya? Karena tidak memiliki pewahyuan daripada Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena dia tidak mau membeli daripada Tuhan. Pakaian. Atau emas yang dimurnikan di dalam api. Bukan emas buatan tangan manusia. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini berbicara tentang gereja. Artinya tidak ada lagi gereja yang lain selain pada gereja Laodikia di zaman. Disinilah orang-orang mendapatkan terang di waktu senja. Sebelum pintu itu tertutup, pintu itu masih terbuka. Sebelum pukul jam 6 tiba, mari anak-anak Jawali berkelumurlah di sini. Tuhan sedang menyediakan makanan bagi kita pada zaman ini, pada musim ini. Mari. Itulah sebabnya Yohanes di kitab Wahyu, mari. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan di setiap zaman-zaman gereja, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bukan kepada jemaat, tetapi jemaat-jemaat. Berbicara tentang perjalanan itu zaman gereja. Dari zaman Paulus, zamannya masa Paulus, dari Efesus, selalu mengucapkan berkata demikian. Hendaklah mendengarkan, bang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Jadi barang siapa yang tidak mau masuk ke dalam terang di waktu senja, mereka tidak akan mendapatkan bagian makanan pada musimnya, firman pada zamannya. Keluar dari dalam batra, tidak ada dalam batra, ya, tidak keluar sampai ke tanah perjanjian, mereka mati di padang gurun. Haleluya. Bukan karena persoalan, karena makan menikmati, makan manna dari surga, meminum air dari batu karang. Itu tidak cukup. Harus sampai ke tanah perjanjian. Dan kita melihat bagaimana tentang perjalanan gereja-gereja di zaman ini. Karena di kitab Ulangan 22 ayat 5 berkata tentang perempuan dan laki-laki bagaimana sikapnya berpakaian. Kenapa yang dikatakan seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah memakai pakaian perempuan? Sebab setiap orang yang melakukan hal itu, ya, adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Kalau sudah dikatakan kekejian berarti menjijikkan. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Haleluya. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Kita lihat bagaimana tentang cara manusia berpakaian pada zaman ini. Gak peduli lagi mau pakai laki-laki dipakai perempuan, mau pakai perempuan dipakai laki-laki. Haleluya. Sehingga tidak mengenal lagi siapa diri mereka. Mau laki-laki mau perempuan tidak mengenal siapa diri mereka. Tidak peduli lagi akan firman Tuhan. Aturan firman Tuhan tidak dipakai. Jadi aturan siapa? Aturan pikiran mereka sendiri. Sesuai dengan firman yang sudah kita bacakan tadi, bahwa mereka memperkayakan diri mereka sendiri. Padahal mereka melarat, buta, miskin, telanjang, dan tidak mengetahui. Haleluya. Jadi bukan masalah kekayaan, bukan masalah jabatan, bukan masalah pakaian. Kenalilah dirimu. Dari mana kau tahu bahwa kamu mengenali dirimu untuk siapa dirimu sesungguhnya? Adalah lihat kembali kepada firman Tuhan. Ada sebuah teguran di Ulangan 22 ayat 15 bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi sekarang mereka tidak mengerti dan tidak tahu karena mereka tidak dapat melihat. Jadi bagaimana caranya untuk supaya dapat melihat secara rohani? Ya udah, akui aja bahwa ini adalah zaman gereja yang terakhir. Emangnya pada di sana masih ada terang di waktu senja di zaman ini? Firman dari mana kamu dapatkan? Supaya kamu mendapatkan firman, ya, datanglah, akuilah bahwa ini adalah zaman Raja Wali. Kalau kamu tidak punya mata yang tajam, ya, supaya digantikan matamu, digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dulu buta, supaya kamu melihat akan digantikan menjadi mata Raja Wali. Akan diberikan sayap untuk siap terbang ke angkasa sana. Untuk supaya pekikanmu, suaramu ditakuti oleh orang, kamu pekikanmu, suaramu akan digantikan menjadi suara Raja Wali. Ketika ada pekikan Raja Wali di atas sana, maka ayam-ayam semua akan tiarap masuk, perondok semua ketakutan dan apapun yang ada di kelihatan. Baik pun ular apapun semua takut ketika dia memikirkan suaranya. Mau bertarung, mau naik tinggi, gak ada yang bisa menyamai dia selain daripada dia sendiri. Kalau sama-sama mereka, ya, mereka senang, bersuka cita semakin naik tinggi. Coba dulu elang, ya, atau gagak atau apapun itu, gak sanggup, itu akan membunuh dirinya sampai di atas sana. Haleluya. Kenapa? Karena itu bukan tempat mereka. Haleluya. Kalau zaman ini diakui adalah zaman Raja Wali, kalau zaman ini diakui adalah zaman Laodikia, berarti akan ada seorang utusan bagi zaman Laodikia. Kalau di masanya Rasul Paulus diakui bahwa zaman itu adalah zaman Efesus, ya, gereja yang pertama dari bangsa-bangsa gereja, dari bangsa-bangsa kafir, berarti akan diakui seorang utusan, yaitu Rasul Paulus. Haleluya. Tetapi Rasul Paulus tidak ada lagi secara fisik di muka bumi. Karena ini adalah bukan lagi zaman Rasul Paulus. Kalau memang bukan zaman lagi Rasul Paulus, kenapa, ya, firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus masih dipakai sampai saat ini? Firman Tuhan berkata, Ibrani 13:8, bahwa Yesus Kristus tetap sama. Firman Tuhan tetap sama. Tetapi pengertian, ya, ketujuh zaman gereja, mayoritas manusia tidak mengerti akan hal itu. Ada pembenaran, ada pengudusan,
ada baptisan Roh Kudus. Di zamannya Rasul Paulus, di zamannya Martin, hanya pengudusan pembenaran aja dipakai, mereka sudah selamat. Pengudusan ya dipakai sudah selamat. Tetapi bagi zaman Laodikia ini harus dipakai pembenaran, pengudusan dan baptisan Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus menjadi daging dan tinggal di antara kita. Untuk mendamaikan manusia. Mengampuni segala kesalahan dan dosa. Berjalan enggak? Dulu adalah Elohim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Allah Elohim. Melkisedek. Tetapi dia dinamai adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa berjalan seperti itu? Karena itu adalah aturannya Tuhan. Kami masih di zaman Martin Luther, Tuhan, pengajaran Martin Luther yang sedang kami dengarkan pada saat ini. Jadi bagaimana dengan John Wesley? Bagaimana dengan utusan zaman Laodikia, William Branham? Siapa? Mereka itu bukan utusan. Ujilah dengan firman. Tanya kepada firman, bagaimanakah ciri-ciri seorang nabi? Haleluya. Dan gak perlu lagi diterangkan sekarang, ya, harus dilakukan, harus dibuat. Apa yang diperintahkan oleh Nuh harus dilakukan dan dibuat pada zaman ini, gak perlu. Mau banjir pun, mau menjadi laut pun, semua dunia ini gak perlu lagi dibangun bahtera. Karena itu bukan aturan Tuhan pada zaman ini. Gak perlu. Haleluya. Tongkat Musa pun gak perlu lagi. Tuhan, maulah Tuhan, untuk supaya kami bisa membelah laut ini, Tuhan, tolonglah tongkat yang kau berikan bagi Musa, berikan kepada kami. Gak perlu. Haleluya. Jadi apa yang perlu, ya, untuk dibutuhkan manusia sebagai jalan keselamatan di setiap zaman, Tuhan berikan. Bagi zaman ini Tuhan berikan. Untuk supaya manusia tidak menuntut. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau menghakimi seseorang pun kalau tidak terlebih dahulu memberikan sebuah jalan keselamatan bagi mereka. Karena Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya. Matius 3:7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan berludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Tidak ada seorang pun yang bisa lari, ya, dari hadapan Tuhan kalau Tuhan sudah murka. Murka yang akan datang, penghakiman yang akan datang. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Dan kita lihat di apa yang, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lihat di Matius 8 ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air." Kita lihat, siapa memerintahkan adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka. Kita lihat ini. Siapakah mereka? Pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Setan.
keluar dari manusia, ya, lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Dan apa yang dilakukan oleh babi-babi itu? Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Apakah babi-babi itu bisa mengontrol dirinya supaya mereka tidak terjurus dan masuk ke dalam jurang itu? Mereka tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Dan tidak tahu lagi, ya, dan tidak tahu lagi babi-babi itu mereka mau pergi ke arah mana. Kenapa? Karena setan sudah membawa dan mengontrol mereka. Jadi kalau sudah setan mengontrol manusia, ya, sudah bertahta di dalam palungannya, maka manusia tidak akan bisa lagi mengontrol dirinya. Dari mana, sedang berjalan di mana, dan tujuannya kemana. Ini berbicara tentang rohani. Bukan masalah tentang, ya, berbicara tentang jasmani. Kalau orang percaya pun banyak yang dipenggal, banyak yang dibunuh dan lain sebagainya. Mereka tetap pilihannya Tuhan. Mereka tetap orang percaya. Haleluya. Kita baca lagi di Lukas 8:33. Itu sama persis yang sudah kita baca tadi. Siapakah yang keluar itu? Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan merasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setan-setan keluar. Lukas 13 ayat 30. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang dikatakan oleh Yohanes tadi, bahwa mereka tidak akan bisa lari luput dari murka yang akan datang. Dan apa yang dikatakan Yesus di Lukas 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Si serigala itu bukanlah serigala yang di hutan, yang dimaksudkan adalah manusia. Katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Haleluya. Katakanlah kepada si serigala itu. Haleluya. Siapakah serigala ganas? Adalah orang-orang penyesat yang menyangkal firman Tuhan, yang tidak terima sesuai dengan akalnya orang percaya, tetapi mereka hanya menerima akal-akal dari, ya, orang-orang yang religius, orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang tertinggi. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ada yang sama yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Coba kita bayangkan dulu. Babi-babi berbondong-bondong untuk pergi, untuk menuju ke ajalnya, ya, dan masuk ke jurang. Dan tidak tahu lagi akan mengontrol dirinya masing-masing. Haleluya. Itulah sebabnya, ya, menuju kepada segala sesuatu yang sudah kita bacakan tadi, menuju kepada Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Yohanes mengatakan demikian, Yesus pun juga mengatakan demikian.
bahwa semuanya itu tidak berarti, tidak berguna. Hanya satu yang berguna di muka bumi. Ya, hanya satu yang berguna di muka bumi adalah firman Tuhan. Oh, emangnya tidak berguna pakaian? Kan firman Tuhan itu. Emangnya tidak berguna lagi untuk mencari hidup, mencari nafkah? Kan firman Tuhan itu. Pergilah kepada semut. Baik secara jasmani dan rohani, pada musim hujan kumpul, pada musim kemarau kumpulkan makananmu untuk persiapan bagi musim hujan. Secara jasmani, secara rohani. Firman Tuhan mengajarkan janganlah menjadi orang pemalas. Janganlah menjadi orang pemabuk. Janganlah menjadi orang pendusta dan lain sebagainya. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik. Kalau untuk mencari nafkah, ya sejak Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa sudah diajarkan. Engkau akan berjerilah untuk mencari nafkahmu, berpeluh, ya, curahkan keringat, capek untuk mencari nafkah. Bagi laki-laki dan perempuan akan mendapatkan, ya, hukum. Karena Tuhan sudah menempatkan hukum bagi setiap manusia yang harus dilakukan. Yohanes 3:3. Kalau sudah berbicara Yohanes, kadang-kadang saya teringat ini, siapa ini, si Nikodemus ini. Ya, apa rencana dan maksud Nikodemus ini? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Hanya melihat saja tidak bisa. Apalagi mewarisi. Melihat istana bisa, tetapi mewarisi istana belum tentu bisa. Kalau tidak dilahirkan kembali. Haleluya. Jadi tidak ada artinya tanpa dilahirkan kembali, ya. Melihat kerajaan Allah pun tidak bisa. Jadi tidak ada artinya orang yang mengatakan glory, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hal yang cerah pada saat ini, kami kembali bisa lagi kerja. Tetapi kalau untuk melakukan firman-Mu, belum tentu Tuhan. Gak ada artinya. Untuk apa manusia mengucapkan dan bersyukur karena sudah, ya, karena sudah, artinya karena bukan hujan lagi. Pasti manusia sekarang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jelas itu. Di gereja-gereja manapun pasti. Terima kasih Tuhan, sudah tidak datang lagi hujan Tuhan. Kami sudah pergi ke sana, kami sudah bisa beraktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang sekarang sedang berdoa, ya, mengatakan demikian. Tetapi apakah karena orang yang sudah melakukan hal itu sudah dilahirkan kembali? Sedangkan orang yang sudah dilahirkan kembali hanya sebatas bisa melihat kerajaan. Apalagi yang tidak dilahirkan kembali. Dan tidak ada artinya mendengar, tidak ada artinya menerima kalau tanpa ada tindakan. Tindakan adalah satu-satunya yang paling diinginkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana? Apakah orang yang sedang berdoa, bernyanyi, menyembah Tuhan tidak diterima oleh Tuhan? Bukan yang tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi Tuhan katakan,
bertindaklah. Apakah tindakan? Terima firman Tuhan pada zamannya. Lakukan. Jika Tuhan mengatakan dari iman sampai ke saudara, lakukan. Itu yang dimaksudkan. Kalau orang hanya memiliki ban mobil, itu namanya ban mobil. Kalau orang hanya memiliki kursi mobil, itu hanya namanya kursi mobil. Yang diinginkan Tuhan adalah seutuhnya, itu adalah mobil. Kalau hanya memiliki ban mobil, tidak akan bisa berjalan. Kalau hanya memiliki mesin mobil juga tidak bisa berjalan. Tetapi kalau utuh semuanya adalah mobil, ya sudah jelas bisa berjalan. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Orang karena sudah beribadah, berdoa, sudah disangka bahwa itu adalah mobil yang seutuhnya. Padahal masih kursinya yang dia miliki. Aku sudah punya ban mobil. Glory, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika ada orang memberitakan kepada dia, coba dulu kau, ya, coba dulu naik ke dalam mobil itu. Kau kan masih punya ban mobil. Emangnya kau bisa dibawa enggak? Udah giling-gilingkan aja lah seperti ini, seperti anak-anak ke sana. Gak ada arti. Haleluya. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Di manakah itu harus didapatkan? Kemanakah kita pergi untuk mendapatkan itu? Ya udah datang kepada terang di atas senja. Di sana diperlengkapi semua. Tidak ada yang kurang di sana. Mau masalah meterai, pembukaan meterai, mau masalah ketujuh sangkakala, ketujuh cawan, ketujuh zaman gereja, semua. Apa yang dulu terselubung yang tidak diketahui oleh orang, sudah disingkapkan dia ke zaman ini. Ada seorang Eliezer yang memberitahukan pesan itu di zaman ini. Haleluya. Karena bagaimanapun juga Rifka tidak akan sampai bertemu dengan Ishak kalau tanpa Eliezer. Apakah terima dengan Eliezer dengan juga Yakub? Kalau terima dengan Yakub dan Eliezer, pasti kamu bertemu dengan Ishak. Itu kuncinya. Apakah ada Eliezer di zaman Philadelphia? Gak ada. Apakah ada Yakub di sana? Tidak ada. Kenapa? Karena belum zamannya. Kalau sudah tiba zamannya, akan pernikahan itu akan tiba antara Ishak dan Rifka. Udah, terima aja Eliezer dulu. Terima aja dulu bahwa ini adalah zaman Laodikia. Kalau sudah terima bahwa ini adalah gereja yang terakhir zaman Laodikia, pasti ketemu nanti dengan Eliezer. Ya, dan Eliezer lah yang membawa kamu kepada Ishak. Haleluya. Ishak perlambang siapa? Adalah perlambang Yesus. Eliezer adalah perlambang siapa? Perlambang utusan. Utusanlah yang memberikan sebuah pesan, menyampaikan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia mempertunangkan manusia itu, mempelai wanita itu kepada Kristus. Haleluya. Kita adalah sebagai mempelai wanita Kristus, dan dia adalah sebagai mempelai pria. Haleluya. Dan kita adalah tubuh, dan Yesus Kristus adalah kepala kita. Siapa yang menyatukan adalah pembawa pesan. Siapa yang pembawa pesan adalah Eliezer. Siapakah mereka? Adalah mediator, rasul dan nabi. Bahkan mediator juga seperti Martin Luther, Kolumba, Martin dan Irenaeus. Haleluya. Tidak akan bisa kita dipertunangkan, tidak akan bisa kita berjumpa dengan Yesus kalau tanpa melalui persyaratan. Ada yang harus kita lakukan. Dan Rifka pun harus melakukan seperti itu. Dia mendengarkan Eliezer terlebih dahulu, lakukan ini.
lalu dia melakukan segala sesuatu. Apa yang dia perlukan di dalam pikirannya, dia siap-siap di tempatnya, ya, untuk melakukan itu di rumahnya. Apa mau dia bawa nanti ke sana? Dia perlengkapi semua. Bukan masalah kemewahan pakaian, bukan masalah kekayaan dia, bukan itu. Yang penting bahwa di dalam hati dan pikirannya dia sudah merindukan seorang pria. Haleluya. Bukankah kita tidak merindukan Tuhan kita, Yesus Kristus? Haleluya. Itulah sebabnya kita sedang berdandan pada zaman ini. Mempersiapkan pakaian kita. Gak ada yang namanya seorang pengantin membawa pakaian yang corok. Udah aku bawa aja lah ini, dan pakaian dari ladang ini semalam dibungkus aja lah. Gak ada, soalnya gak ada. Masa gak bisa dicuci bajunya, ya? Karena Tuhan diberikan waktu kepada manusia. Bukankah Eliezer tidak bermalam di sana? Dia bermalam. Bukan berarti langsung tiba-tiba nyampe di situ lalu dibawa. Nggak ada jalannya itu. Haleluya. Berbicara tentang gereja. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa aku memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Nggak berarti bagi Tuhan, Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Bukan emas buatan manusia yang dimurnikan dalam api. Emas adalah pelambang kerajaan. Siapakah yang murnikan di dalam api itu? Kalau kita mau dimurnikan dalam api, pikul dulu salibnya Tuhan. Bukankah kita melihat seperti Tuhan kita? Disalibkan, ya, dianiaya, dipukul, dicambuk, sampai berlumuran darah. Haleluya. Harus dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Apakah pakaian? Adalah firman. Siapakah yang bisa membersihkan kita adalah firman. Juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak. Untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak adalah perlambang Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita, maka mata rohani kita tidak akan bisa melihat. Itu artinya. Itulah sebabnya harus kita memakai firman dulu. Kenapa dikatakan supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu? Karena kalau kelihatan ketelanjangannya, maka dosa dan kesalahan masih banyak di dalam dirimu. Dan juga pakaian putih. Kalau sudah memakai pakaian putih, berarti tidak ada lagi, ya, dosa di dalam dirinya. Ya, kalau sudah pakaian, berarti namanya tidak telanjang lagi. Haleluya. Jangan seperti yang dikatakan oleh Nabi. Gak ada artinya kalau kan banyak yang mengulas atau mencoba merias atau mengindahkan dirinya sendiri. Seperti mencat tembok. Kalau dicat dengan putih, warna putih, tembok itu warna hitam, lalu dicat lagi dengan warna putih,
orang katakan yang lewat, oh warna putih catnya. Bagaimana kalau sudah digoles? Ada nggak terdapat di dalamnya warna hitam? Yang dimaksud Tuhan jangan seperti itu. Seolah-olah manusia karena sudah kaya memperkayakan dirinya, padahal masih melarat, miskin, buta dan telanjang. Kenapa? Karena warna cat yang hitam itu masih ada di dalamnya. Itu yang dimaksudkan. Seolah-olah dia putih karena sudah dikuas dicat dari luar warna putih. Seolah-olah tidak ada lagi kekurangan apa-apa, ya. Memang kalau dilihat manusia tidak kekurangan apa-apa lagi. Tetapi kalau Tuhan sudah melihat, itu yang dimaksudkan. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu. Kalau Roh Kudus sudah dalam kita sudah pasti akan melihat bagaimana cara kita kembali lagi terima pesan zaman ini. Untuk supaya matamu digantikan menjadi mata Raja Wali. Kalau sudah mata Raja Wali, pasti bisa dapat melihat. Itu yang dimaksudkan. Haleluya. Jadi harus ada di posisi yang sudah diberikan Tuhan. Yakobus 5:1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Bukan kepada orang miskin yang dimaksudkan ini. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Emas manusia, buatan manusia, ya, perak buatan manusia, bukan yang dimurnikan dalam api, seperti yang dikatakan Tuhan tadi yang sudah kita bacakan. Dan keratnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang terakhir. Kapan hari-hari terakhir? Kembali lagi ke zaman Laodikia. Memperkayakan dirinya, aku memperkayakan dirinya. Aku akan memutahkan engkau. Lihat Yakobus 5:3 ini. Tidak berarti kan? Bahkan harta itu, emas itu, yang karatan itu yang memakan tubuhnya sampai habis. Hanya memikirkan kekayaan akan dunia ini. Kesuksesan akan dunia ini. Supaya terkenal, supaya ditakuti orang. Hanya itu yang dipikirkan. Padahal itulah yang memakan dia. Sehingga menjadi sengsara dan menimpa dia. Haleluya. Tetapi bersyukurlah. Setelah itu Wahyu yang sudah kita baca, Wahyu 3:15 sampai 17 tadi, ada pemulihan. Apakah pemulihan? Maka aku menasihatkan engkau, kawan, saudaraku, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Apakah ada pemulihan? Ada pemulihan. Kalau ada pemulihan kesempatan, berbaliklah kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Itulah sebabnya tidak habis-habisnya kita mendoakan saudara-saudara kita. Haleluya. Karena bagaimanapun juga kita merindukan semua keluarga-keluarga kita. Karena Tuhan katakan doa orang percaya sangat besar kuasanya. Kita lihat Abraham bagaimana cara dia berdoa, menawar-nawarkan kepada Tuhan
untuk supaya Lot diselamatkan. Lot diselamatkan enggak? Lot diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Haleluya, itulah sebabnya ya Tuhan sangat membanggakan bahwa ada orang-orang percaya di tengah-tengah yang bersaudara. Ya, suatu saat nanti Tuhan mendengarkan doanya untuk supaya memiliki kerinduan akan kebenaran oleh saudara-saudara itu lewat kesaksian. Haleluya, lewat tindakan kita. Tetapi itu yang bisa kita katakan, yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha dan berjuang terus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya bisa menjadi contoh dan teladan, bisa menjadi garam berterang di tengah-tengah keluarga, dan selalu berdoa bagi setiap orang. Ya, terlebih keluarga, bagi setiap orang, siapapun, selalu didoakan. Karena demikianlah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita tutup pada kita lanjutkan minggu depan. Kan pembahasan firman Tuhan. Haleluya. Karena ketika kita percaya bahwa siapa yang melakukan firman Tuhan akan ditambah-tambahkan berkat, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Haleluya. Mari kita berdiri, kita tutup pada kita pujian.